Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak ucapkan kepada para calon-calon praktisi hukum, para calon-calon yang akan mengisi level eksekutif, legislatif, dan utamanya adalah level yudikatif. Saudara semuanya yang akan mengisi itu, maka persiapkan diri saudara. Bapak yakin kita, Anda, dan kita semua bisa menjadi bagian dari itu, menjadi pemeran bagi itu. Oke, sesuai RPS pada hari ini kita membahas tentang pertemuan kelima ya. Kita masuk pertemuan kelima, yaitu paradigma politik hukum nasional. Ada 2 poin besar yang kita bahas dengan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah konstruksi politik hukum nasional. Yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma politik hukum. Oke, pertama adalah kita lihat di dalam bukunya Profesor Mahfud MD, bukunya ini Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Ini bukunya. Beliau menjelaskan bahwa dengan definisi politik hukum nasional, dengan mengungkapkan bahwa politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa. Jadi, politik hukum nasional, kalau kita sudah membahas tentang politik hukum, bahwa dispesifikkan pada definisi ini adalah politik hukum nasional. Jadi harus bagaimana politik hukum nasional itu harus bekerja dengan cita-cita bangsa, di mana mewujudkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukumnya, dan kaedah penuntun hukum di negara Republik Indonesia, sebagaimana terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengawal materi hukum agar sesuai dengan pijakan-pijakan. Jadi harus semuanya politik hukum nasional kita itu, politik hukum nasional itu harus mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh ada bertentangan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Makanya materinya harus mengawal materi hukumnya sesuai dengan pijakan-pijakan tersebut. Politik hukum Indonesia sudah memiliki kerangka dan rambu-rambu yang cukup jelas, mulai dari program legislasi nasional. Jadi, nanti program legislasi nasional itu harus menjadi dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh melenceng daripada kedua ideologi itu. Sampai pada judicial review. Nah, ketika nanti ada undang-undang yang itu bertentangan dan baik itu rakyat bisa melakukan judicial review, mengajukan judicial review ke MK. Nah, sama halnya dengan undang-undang yang saat ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Maka proses langkah yang bisa dilakukan oleh rakyat, masyarakat, dan pemerintah melontarkan itu adalah judicial review. Mana pasal-pasal yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka MK lah nanti yang memiliki kewenangan. Tapi masalah serius yang harus dihadapi adalah penegakan hukum. Aparat penegak hukum. Jadi menjadi bahwa serangkaian politik hukum nasional itu adalah dimulai dari bagaimana kemudian politiknya sampai kepada aparat penegaknya. Itulah politik hukum nasional yang dikatakan oleh Mahfud MD. Maaf, ini lagi batuk-batuk nih. Oke, kita lihat dulu ada arti dan cakupan politik hukum. Beberapa minggu lalu, pertemuan kedua, mungkin pertemuan kedua Bapak sudah menjelaskan, tapi sedikit mengulas lagi tentang yang dikatakan Radi, bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Baik itu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum
yaitu adalah hukum yang berlaku saat ini. Dan ius constituendum adalah hukum yang akan diberlakukan ke depan. Nah, itu semua harus itulah politik hukum yang dikatakan oleh Radi. Berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh Patmo Wahajono, mengatakan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan dasar yang menentukan arah mau buat hukum apa ini, mau dibawa kemana hukum ini, bentuknya seperti apa hukumnya, kemudian isinya, materinya di dalam hukum itu, peraturan itu, undang-undang itu isinya apa dari hukum yang akan dibentuk. Nah, itu. Jadi politik hukum itu baik itu arahnya, bentuknya, isinya. Nah, kita konteksnya daripada undang-undang yang terbaru ini adalah undang-undang tentang cipta kerja. Maka arah kebijakan itu mau kemana? Bentuknya bagaimana? Isinya apa? Yang diinginkan oleh pemerintah. Itulah bagian dari, itulah semua itu adalah politik hukum. Oke, kita lanjut. Tujuan negara. Jadi terkait dengan poin pertama itu, yaitu konstruksi politik hukum nasional itu, maka kita lihat dulu tujuan negara. Tujuan negara, politik hukum adalah arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita atau masyarakat bangsa. Nah, politik hukum nasional itu, kata Mahfud MD, arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Jadi politik hukum nasional kita itu bagaimana dia mewujudkan tujuan negara kita, cita-cita daripada negara kita, atau cita-cita bangsa dan masyarakat kita. Itu nanti yang termaktub di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, bagaimanapun hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Ini yang kata Abdul Hakim, bahwa politik hukum kita itu adalah harus sesuai dengan tujuan negara. Bagaimana mewujudkan cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya hukum yang demokratis dan berkeadilan. Nah, konteksnya adalah yang Bapak katakan tadi, bahwa hukum kita, politik hukum kita harus sesuai dengan tujuan negara kita, yaitu termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah tujuan politik hukum kita. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana kesejahteraan itu harus diwujudkan, itu cita-citanya. Tidak adanya semuanya masyarakat kita harus disejahterakan, bukan parsial, tidak, tetapi semuanya harus disejahterakan. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini adalah pula pijakan bagaimana kemudian pendidikan itu menjadi kewajiban daripada negara. Jadi ada masyarakat kita yang tidak bisa sekolah, itu adalah tanggung jawab daripada negara kita. Bagaimana mencerdaskan. Kalau dulu misalnya wajib belajar itu adalah 9 tahun atau 6 tahun, kemudian ditingkatkan menjadi 9 tahun, kemudian ditingkatkan menjadi sampai 12 tahun beberapa daerah. Nah, itu menjadi, karena memang menjadi kewajiban daripada pemerintah untuk mewujudkan itu. Yang ketiga adalah melaksanakan ketertiban dunia, dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan abadi. Itulah menjadi keempat ini menjadi tujuan politik hukum nasional. Jadi di tujuan politik hukum itu, ingat, tujuan politik hukum nasional itu harus sesuai dengan tujuan daripada negara. Begitu juga dengan negara-negara. Kalau kita bicara politik hukum negara-negara lain, misalnya Amerika, apa tujuan negaranya? Itulah menjadi politik hukumnya. Indonesia, tujuan politik hukum kita termaktub dalam Undang-Undang pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea keempat nih. Yang ini 1, 2, 3, 4. Oke. Inilah menjadi suatu tujuan daripada politik hukum kita.